semua berakhir, kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu, sempurna bersamamu. Yesus, kau setia. Oh, oh, oh. Kau yang setia, kau yang menopang. Oh Yesus,
Salam warga kerajaan yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Karena Engkau telah memilih kami untuk Kau jadikan alat-Mu di bumi ini supaya nama Tuhan benar-benar dipermuliakan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan kami, supaya hidup kami benar-benar mempraktekkan kehidupan Kristus dimanapun kami berada. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus bekerja, pimpin kami terus untuk kami bisa menghidupi firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini saya ambil firman Tuhan di Kolose 3 ayat 12 dan 13. Di sini berkata begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Nah, firman Tuhan berkata, sebelum kita dikandung dari rahim ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Dan jangan sia-siakan pilihan Tuhan melalui kehidupan kita. Ketika kita dipilih, itu artinya ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya warga kerajaan Tuhan dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, dan saya dipilih oleh Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita. Apa itu? Pertama, kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dengan mengampuni segala pelanggaran kita, segala kesalahan kita, dan menguduskan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya hidup kita yang telah dikuduskan, yang telah diampuni dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita oleh Tuhan, supaya kita juga bisa mengampuni saudara-saudara kita yang lain dan membawa mereka kepada pribadi Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau menghidupi Kristus dalam diri kita, dan itulah orang-orang di sekitar kita akan melihat pribadi Kristus melalui kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita mempraktekkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita. Ya, tadi sudah disampaikan di ayat 12. Ya. Karena itu, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Jadi itu semua tentang pribadi Kristus yang hidup di dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa sabar kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin kita. Dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Kalau kita memakai kedagingan kita, kita pasti akan melabrak, kita pasti akan melawan mereka. Tetapi ketika Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk kita sabar. Ya, kelemah lembutan, bagaimana karakter kasar kita itu bisa dilembutkan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, di mana kita memiliki kerendahan hati. Ya, lawan dari kerendahan hati itu adalah tinggi hati atau kesombongan. Kita harus percaya, kita harus sadar bahwa diri kita diselamatkan bukan karena kuat gagah kita, bukan karena harta kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Jadi sadarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, bahwa kita hidup sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan semua ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita
Ketika kita sudah diselamatkan ini, kita menjadi sombong. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita meninggikan diri kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kita saat ini, kita membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus itu kepada pribadi Kristus. Supaya mereka juga memiliki kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Sehingga bumi ini, dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lakukan bagian kita untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah dengan hidup menghidupi kehidupan Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami. Dan biarlah Roh Kudus itu terus bekerja dalam diri kami. Karena kami tahu bahwa pribadi kami ini adalah bait daripada Roh Kudus. Dan biarlah kasih karunia demi kasih karunia terpancar dalam hidup kami. Dan kami bisa melayani saudara-saudara kami yang lain yang belum percaya kepada Engkau. Untuk kami bawa mereka kepada pribadi Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur hari ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.